Kusenlisius, pernah nggak sih kalian nonton film genre tapi nggak horor, tapi ngerinya tuh tetap sampai gitu ke penontonnya? Percaya nggak percaya nih ya, ada film yang disebut film disturbing, yaitu film dengan kemampuan dia tuh bisa mempengaruhi efek negatif gitu ke penontonnya. Jadi hari ini kita akan menjelaskan 5 film disturbing yang pernah dibuat. Mari kita simak. Di urutan kelima kita punya film dengan judul Saw. Saw menjadi film seri horor yang cukup populer dan fenomenal di dunia. Film Saw pertama kali dirilis pada 2004 dan film ini disutradarai oleh James Wan yang kemudian ia dikenal lewat sejumlah karya film bergenre horor dan thriller. Film ini menceritakan tentang Jigsaw, seorang pembunuh berantai yang tidak sekadar membunuh korbannya. Dia menjebak mereka dalam sebuah permainan rumit yang sulit untuk dipecahkan. Hampir semua orang yang terjebak dalam permainan itu akan mati pada akhirnya. Karena Jigsaw dengan cermat merancang setiap permainan yang akan dia berikan kepada korbannya. Sementara, sequel film Saw terbaru yang sudah ditayangkan semenjak tahun 2023 kemarin dengan judul Saw X menceritakan tentang perjalanan John Kramer alias Jigsaw itu sendiri dalam kisahnya sebagai pembunuh berantai sadis dengan metode yang mengerikan. Kusenlicious. Di urutan keempat ditempati oleh film Midsommar. Berlatar belakang momen ketika titik balik matahari pada saat musim panas, film yang menjadi tindak lanjut dari film horor debut Ari Aster yaitu Hereditary yang sama-sama menegangkan. Kusenlicious, film ini menampilkan sekelompok anak muda Amerika Serikat berusia 20-an tahun yang mengunjungi festival pagan di Swedia dan terjerat dalam ritual berbahaya. Teror dalam film ini diperparah dengan latar belakang sinar matahari yang menyilaukan dan melanda sebagian besar Skandinavia dan daerah kutub utara lainnya pada bulan Juni. Melalui pengambilan adegan menegangkan di Midsommar pada siang hari, Aster menumbangkan paradigma film horor dengan menyerang ruang aman yang biasanya disediakan oleh cahaya. Film-film horor cenderung membuat janji yang tak terucapkan dengan penonton, yang menunjukkan bahwa mereka nggak perlu takut selama kamera tetap dalam cahaya. Ya, kayak scene-scene di film Midsommar ini. Selain itu, ada plot dan adegan yang di dalam film ini dinilai menyeramkan ataupun sangat mengganggu oleh beberapa orang. Kusenlicious. Selanjutnya di posisi ketiga ada film dengan judul Skinamarink. Skinamarink dimulai sebagai proyek eksperimental dan berakhir sebagai film laris. Film ini merupakan karya sutradara Kanada Kyle Edward Ball dan difilmkan di rumah masa kecilnya di Edmonton, Kanada. Ball menulis naskahnya dengan mempertimbangkan rumah masa kecilnya dan merekam seluruh film secara digital. Bahkan, mainan yang digunakan dalam film ini adalah mainan masa kecil Ball. Skinamarink adalah horor eksperimental yang memang gak ditujukan buat semua orang. Gambarnya lebih banyak memakai shot statis berisi ruang kosong gelap dan perabotan daripada manusia ataupun hantu. Seperti mimpi apapun atau spesifiknya sih di sini mimpi buruk ya, Kusenlicious. Skinamarink memiliki nuansa yang sangat abstrak. Mirip dengan bagaimana kamu nggak bisa ngegambarin detail dan konteks mimpi dengan tepat. Nuansa ini tidak jauh berbeda dengan adegan rekaman yang ditemukan dari Sinister, di mana nuansa yang diberikan membuat penonton berpikir ulang tentang apakah mereka ingin terus menonton atau tidak. Di urutan kedua kita punya film Strange Things About the Johnsons. Cerita film ini berpusat pada sebuah keluarga kelas menengah bernama Johnsons. Keluarga tersebut terdiri dari seorang suami, istri, dan seorang anak laki-laki. Kepala keluarga dari The Johnsons ini bernama Sydney. Ia merupakan seorang penyair ternama yang dikenal karena kebaikannya.
Sementara sang istri atau ibu dari keluarga tersebut bernama John. Putra mereka, Isaiah, baru menikah dengan seorang wanita muda. Namun faktanya, Isaiah atau anak laki-laki dari keluarga ini telah melakukan penganiayaan seksual terhadap Sydney atau kepala keluarga dan bapaknya sendiri sejak usianya masih 12 tahun. Sydney juga diketahui menulis sebuah memoir yang menceritakan tentang kisah penganiayaan mereka. Dan kisah mereka ini jujur sangatlah mengganggu Kusenlicious. Jadi, daripada diceritain di sini, mending kalian tonton sendiri aja. Film pendek ini sebenarnya merupakan film tesis Ari Aster saat menempuh pendidikan di American Film Institute. Jadi, jauh sebelum film horor Hereditary dan Midsommar, film ini udah terlebih dahulu melambungkan namanya. Dan di urutan pertama, film yang membuat hampir semua orang merasa ngeri dan terganggu adalah Human Centipede. Film ini mengisahkan tentang seorang ilmuwan gila bernama Heather yang menculik turis-turis di kotanya untuk dijadikan bahan percobaan. Ilmuwan ini cukup populer berkat keahliannya memisahkan bayi-bayi kembar siam. Kemudian, entah mendapat pencerahan atau lebih cocoknya penggelapan dari mana, dia terobsesi untuk melakukan sebaliknya, yaitu menggabungkan manusia menjadi satu kesatuan layaknya kelabang. Film The Human Centipede ini sebenarnya berasal dari pemikiran Tom Six, sang sutradara, mengenai hukuman bagi predator anak. Saat itu, Tom Six melihat berita di televisi tentang kasus penganiayaan anak, tapi si pelaku ternyata hanya mendapat hukuman ringan. Dan dari guyonan inilah Tom Six mulai mengembangkan idenya untuk membuat film horor tentang manusia kelabang. Tapi bukannya dijadikan seperti ide awalnya untuk menghukum penjahat, dia malah mengubah gagasannya dan membuat cerita klise ala film horor Hollywood. Itulah tadi top 5 film disturbing yang pernah dibuat. Teman-teman pernah nggak sih nontonin film modelan kayak gitu terus kayak ngerasa pusing, mual, muntaber, masuk angin, kerongkongan mau copot gitu kan? Tapi ingat teman-teman, itu bukan sebuah harangan untuk nonton film tersebut. Jadi itulah tadi top 5 film disturbing yang pernah dibuat. Saya Faris Cengkareng. Sampai jumpa di next episode dari Kusen Kuak 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 Sinema. Cukurukuk, cukurukuk, cukurukuk.